Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin Abdullah ibn al-Abdul Muttalib, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Setiap kita manusia, khususnya yang beriman, tentu mengharapkan kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kita pasti merindukan akan hal itu. Bahkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dapat dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, bersama anak dan istri kita, bersama orang tua kita, dan juga bersama saudara-saudara kita seluruh muslim dimanapun mereka berada. Namun demikian, untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah, tidaklah gampang. Surga merupakan tempat yang suci, yang otomatis ditempati oleh orang-orang yang suci pula. Namun demikian, sebagai seorang muslim kita jangan berkecil hati. Ada peluang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 hal yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Al-jannatu mustaqarun ila arba'atin nafira, ta'lil Qur'an, wa hifdzil lisan, wa mat'amil ji'an. Ada 4 kategori orang yang dirindukan surga. Subhanallah. Kalau surga sedang rindu, kalau surga sedang kangen, itu berarti ingin dimasuki. Bukan hanya ingin dimasuki, tapi ingin ditinggali oleh orang-orang 4 tersebut. Siapa saja itu? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Ramadan merupakan momentum buat kita untuk memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim satu paket dengan ibadah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Untuk apa? Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Agar bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang halal, mana yang haram. Baca Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai penghias saja di rumah. Jangan jadikan Al-Quran sebagai simbol dalam sebuah ajaran agama. Bahkan, jangan jadikan Al-Quran sebagai retorika dalam sebuah bahasa. Al-Quran dibaca, Al-Quran dipelajari, Al-Quran diamalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Nawiru buyutakum fi tilawatil Quran." Hiasilah rumah tanggamu akan gemar membaca Al-Quranul Karim. Hadirin, rumah yang besar, agung, mewah, serba ada dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi rumah tersebut tidak diisi akan membaca Al-Quran. Rumah tersebut akan sunyi. Bahkan rumah tersebut akan menjadi seram dan tidak nyaman untuk dimasuki. Tapi mohon maaf, rumah yang sangat sederhana, hujan kehujanan, rumah yang panas kepanasan, gubuk reot, tetapi isinya diisi oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar mempelajari Al-Quran, orang yang gemar untuk mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Rumah yang sempit tersebut menjadi nyaman. Rumah tersebut menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh setiap manusia. Inilah yang dinamanya
nur Al-Quran, cahayanya Al-Quran. Oleh karenanya, Ramadan merupakan momentum kita untuk memperbanyak amal ibadah. Dan salah satu memperbanyak amal ibadah adalah gemar akan membaca Al-Quran. Dan keutamaan baca Al-Quran merupakan sangat besar dan sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasannya satu huruf membaca Al-Quran pahalanya 10 kali lipat. Coba kalau kita hitung-hitung, sehari berapa kali kita membaca Al-Quranul Karim? Di dalam Al-Quran ada berapa huruf yang telah kita sebutkan, yang sudah kita baca? Itu berlipat-lipat gandalah yang telah kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu yang pertama. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua, orang yang dirindukan surga yaitu wahiddzil lisan. Orang yang senang, orang yang membiasakan akan menjaga lidahnya. Sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, yang bernama Abu Bakar bin Siddiq, lidah tak bertulang bisa menyesatkan seseorang. Lidah tak bertulang bisa membunuh seseorang. Bahkan bahaya lidah, Ibnu Mas'ud pernah berkata, pangkal dari perbuatan dosa yang mengakibatkan masuk neraka itu akibat daripada lidahnya. Dia tidak bisa menjaga lidahnya. Dia selalu berkata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Dia selalu berhasut, dengki, ghibah, dan yang lainnya. Sehingga mengakibatkan, salah satunya adalah mengakibatkan hanguslah amal ibadah yang telah ia lakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat berkata, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu akan hal itu. Rasul pun bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang manakala dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, haji, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi diiringi dengan hasud, dengan ghibah, dengan keluar kata-kata kotor, sehingga mengakibatkan orang lain sakit hati. Dan inilah yang mengakibatkan hanguslah, bangkrutlah amal ibadah yang telah ia lakukan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dirindukan surga yaitu wa mat'imil ji'an. Orang yang senantiasa berbagi atas rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki, harta yang kita dapati jerih payah banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi ketika kita mendapatkan rizki tersebut, hasil tersebut bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Bersedekah tidak menjadikan kita bangkrut. Bersedekah tidak menjadikan kita miskin. Justru janji Allah ketika kita bersedekah mengeluarkan harta kita sekecil apapun itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti bukan hanya sesuai apa yang dikeluarkan, tapi tak terhingga yang Allah berikan nanti kelak. Dan yang keempat, yang terakhir, yang dirindukan surga yaitu wasal Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan adalah momentum buat kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan aktivitas apapun itu bernilai ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi momentum buat kita untuk selalu bisa menjaga, mengoptimalkan aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.